Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens. Kita akan analisis ya, bukan dari tim Indonesia. Kita bakal dari melihat pertandingan MPL kemarin. Ini gue pengen ngasih lihat kalian salah satu permainan Link terbaik dengan gini ya. Dia tuh mukil, tapi mukilnya tuh terukur dan dia tuh selalu pinter banget menyimpan ultinya tuh untuk saat-saat terakhir, sehingga pada saat pada saat yang dibutuhkan dia bisa ngamanin orang ya dengan ultinya, sekaligus dia juga mendapatkan kill gitu ya. Jadi sekalian kabur, sekalian dapetin kill juga. Jadi menurut gua timing pemakaian Link itu benar-benar bagus banget ya. Banyak yang di kemarin-kemarin gua ngeliat di MDL ya kebanyakan ya, Link itu banyak menggunakan ultinya tuh buat ngebuka di awal, dan itu menurut gua kayak jelek banget karena pada saat Link udah menggunakan ultinya di awal, dia tuh kehilangan kemampuannya buat escape dan menghindari serangan-serangan yang dikeluarkan setelah itu gitu guys ya. Jadi ini kayak pintar banget. Kalian akan melihat di sini rotasinya, walaupun kita lihat di sini early game emang dipegang banget sama tim Sunspark ya dengan adanya 3 flame shot ya. Dan di sini Valir, Nana, dan ada siapa namanya Zas guys ya. Jadi emang early game kuat banget. Di sini juga menggunakan hyper carry daripada JP ya, dengan menggunakan carry. Kita bakal langsung saksikan saja nih ke dalam game ya. Nah, kita lihat dulu ya. Pertamanya tuh Linknya bakal ngamanin buff merah dulu guys ya. Dan bahkan di sini Linknya bakal solo aja, dia nggak bakal ditemenin siapapun. Sementara kita lihat Selenanya dan Kufra mencoba untuk mencicil buff biru terlebih dahulu ya. Zapnu bakal dikasih clear sendirian di bagian tengah. Dan kita lihat sendiri tuh ya, Linknya akhirnya dibantuin Johet ya, karena supaya pokoknya sekarang tuh metanya gitu guys. Selalu yang ngebantuin cicil buffnya itu adalah offlanernya guys istilahnya. Karena offlaner itu kayak misalkan siapa namanya, si Tamus ya, kalau nggak Johet itu punya kemampuan damage yang lumayan besar. Dan kita lihat Link setelah dibantuin Johet langsung mampir ke buff biru ya, itu udah dicicilin sama Selena sama Kufra. Jadi semuanya tuh tentang rotasinya adalah gimana membiarkan Linknya tuh benar-benar bebas ya. Sudah level 3 di menit 1 ini ya. Di sini ntar kalian bakal lihat ya, Link itu killnya itu bisa berapa ya? Killnya banyak banget guys. Dan kita lihat akan ada first blood di situ daripada seorang Caknu ya. Karena emang JP-nya tadi agak sedikit terlalu maju, tapi ada pause bentar. Oke, game dilanjutkan ya. Kita emang bakal expect buat permainan rusuh sebenarnya karena mereka mempunyai Selena dan juga Kufra, tapi kita lihat mereka juga harus berpikir ulang ya kalau pengen rusuh. Karena mereka di sini Sunspark sendiri mengamankan 3 flame shot sekaligus yang tentunya buat early game bakal gila banget. Jadi ini adalah game sebelum nerf guys ya. Jadi kalau mungkin kalian tahu hari ini kan bakal ada update patch baru ya yang bakal pokoknya mengurangi meta-meta support lah gua rasa, karena emang cooldown dari flame shot juga ditambahin ya. Ini mungkin bakal berpengaruh banget buat gameplay berikut-berikutnya. Jadi pasti menarik banget nih buat kita nonton MDL di besok hari, MPL di minggu ini, itu bakal seru banget. Nah, kita lihat Zas lagi-lagi mendapatkan kill di situ. Linknya udah mendapatkan 1 kill di sini. Dan kita lihat ya, JP-nya di sini masih sedikit kesulitan karena emang kita lihat dari awal udah dirusuh. Kalian lihat ya, menit kedua, kalian bayangin ya, menit kedua ya dia masuk ke dalam turret dan iya loh. Ya walaupun ultinya nggak kena, dia agak sedikit memaksakan di situ ya, karena emang dia pengen banget carry-nya dibunuh. Karena pada saat musuhnya tuh menggunakan meta hyper carry kayak gini, kalau misalkan musuhnya tuh hyper carry-nya mati, itu kayak bener-bener kayak farming mereka tuh jadi bener-bener terganggu ya. Semuanya tuh pergerakannya rotasi terganggu, yang harusnya kayak jungle diambilin sama carry, terus kayak mau ngebuff juga mestinya sama carry, tapi carry-nya di shutdown di situ. Dan itu sejujurnya kayak bukan gerakan yang suatu yang bagus banget buat Link, karena dia harus mati ya, karena kayak nyawa seorang Link itu juga istilahnya sama pentingnya sama carry. Soalnya mereka tuh sama-sama hyper carry istilahnya. Dan kali ini dia akan ngambil buff lagi. Di sini execration sendiri dari nominal word-nya itu bakal sudah sedikit lebih tinggi ya. Cuma beda dikit banget di sini. Di sini belum kayak kelihatan banget ya apa peranannya. Karena di sini berarti kayak terbukti pada saat musuh-musuhnya seperti ini, Link itu benar-benar bisa diandalkan. Padahal mereka tuh udah make istilahnya Zas loh. Zas itu kayak untuk Linknya pas maju, dia Linknya bisa, Zasnya itu bisa masuk ke dalam Johnny, sehingga Linknya ntar bakal kebingungan dan memberikan damage yang cukup besar kan kepada Link daripada Johnny-nya sendiri. Tapi kita lihat di sini dengan adanya siapa ya, banyak sisi banget di sini, sisi dan juga damage single target ya dari Selena, dari Johet. Kalian lihat ya, dia masuk enak banget dan selalu tuh lihat ya, si Hate ini kayak pedangnya diambil, geser, itu benar-benar rapi banget. Kita lihat satu persatu double kill dibunuh di situ. Kita lihat ya di menit ketiga sudah ada 4 kill diamankan sama Hate di sini. Jadi emang ini kayak salah satu Link yang pergerakannya menurut gue cakep banget. Dia nggak cuma farming, kan ada beberapa tim yang main Link ya udah farming dulu, lompat sana, lompat sini, farming sini, farming sana. Ini tuh benar-benar kayak farming,
ya sekalian lewat, sekalian rusuh gitu loh. Karena mereka juga tahu di sini teman-temannya mempunyai kapabilitas buat rusuh ya, dengan adanya Kufra juga, dengan adanya Selena juga, yang permainannya galak. Semuanya hero-hero nabrak istilahnya ya. Kufra nabrak, Selena juga nabrak cakar, terus si Johet juga masuk nabrak, Xbox juga nabrak. Jadi ini semuanya hero-nya full nabrak, sehingga linknya tuh nggak usah mikir. Kalau misalkan ada Parsha gitu ya, misalkan di tim dia, Parsha itu kan bakal dari jauh, jadi linknya bakal ditarget. Tapi ini kayak semenjak Selena tuh masuk ke dalam, Kufra masuk ke dalam, Johet masuk ke dalam, Xbox juga masuk ke dalam, jadi linknya ntar pada saat tim fight besar itu dia bakal kayak oke, kita berlima bakal masuk di dalam. Jadi mereka tuh kayak bakal susah diincer linknya, karena semuanya tuh masuk ke dalam di sini. Dan kita melihat di sini ya, di menit ke-4 40 Killwash di sini bakal langsung mencoba untuk clearing aja guys. Ya karena di sini linknya benar-benar dikasih mencoba untuk fight ya, dengan talent bounty-nya di level 8 ya di menit ke-4 ini. Mungkin gua nggak bisa bilang di sini linknya adalah link yang farmingnya tercepat atau gimana ya kan, karena banyak yang sekarang menit 8.40 udah level 15 ya. Ini tapi yang gua salut itu adalah pergerakan rotasinya ya, dengan bermain apa ya, tuh lihat dia tuh kayak sedikit-sedikit tuh mau cicil gitu, dan cicil itu musuhnya nggak sempat hit dia, dan permainan pedang daripada skillnya itu benar-benar cakep banget di sini. Kita lihat Endless Battle sudah diamankan di sini, JP masih dicoba dikasih 2 buff sekaligus, tapi kita tahu sendiri ya di sini kalau rusuh, kalian bayangin deh kalau misalkan mereka maju semua ya, si Caknunya maju, terus si Sairanya juga langsung ulti ke dalam, terus Benny Q2-nya juga maju, siapa yang bakal ngeberhentiin seorang Link gitu. Kita lihat di situ agak sedikit terlalu maju daripada Caknu, harus bisa diamankan. Ini sebetulnya kayak Sunspark juga udah mencoba counterin dengan istilahnya dengan menggunakan ini ya, cara dia sendiri. Kita lihat ya, masuk Zapnunya buka ya, darah tinggal sekarat, lihat linknya udah mengintai. 1 didapetin killnya, ya 2 nih, tuh lihat tuh ya, semuanya tuh soalnya masuk. Jadi kayak begitu masuk mereka tuh cuma kayak butuh buat apa ya, ngamanin istilahnya, darahnya tinggal isi sedikit-sedikit ya, itu tuh lihat ya. Dan si Hit menggunakan ultinya dengan pas banget di situ. Dan kita lihat mencoba untuk diamankan sama Killwash, masih bisa kabur di situ dan sudah mendapatkan 7 kill di menit ke-6 ini. Jadi lebih dari 1 kill per menit ya. Kita lihat Zapnu langsung masuk lagi linknya. Jadi kayak begitu Zapnu muter kan, itu mereka mencoba untuk mencar ya. Mereka tuh nggak ada mikir, waduh Xbox-nya masuk, kita harus counter gimana. Mereka pasti kayak istilahnya tuh mencoba untuk mencar dulu. Tapi begitu mencar, hit-nya langsung masuk ya. Begitu damage daripada Xbox-nya juga masuk, damage daripada hit bakal untuk membersihkan satu persatu. Jadi kayak ini salah satu combo gila juga sih menurut gue ya. Meta benar-benar masuk semua. Mereka nggak ada yang perlu di belakang, nggak perlu ada Valir, nggak butuh ada Nana yang tembak-tembak dari jauh. Pokoknya sekali masuk semuanya masuk ke dalam. Dan ini terbukti efektif banget ya. Tiap kali mereka ngelihat Johet, tiap kali mereka melihat Kufra, mereka dimajuin, terus kayak mereka aduh gimana nih kita dimajuin, terus tiba-tiba linknya dari belakang masuk. Jadi kayak istilahnya Nana aja bingung mau jaga diri sendiri, terus tiba-tiba harus jagain Valir, harus jagain carry-nya, itu cowoknya gimana gitu kan. Jadi mereka serba kebingungan di sini guys. Dan ini menurut gue salah satu combo bagus banget ya buat mungkin ini meta anti hyper carry juga, karena sekarang di sini kita lihat banyak banget yang menggunakan kayak Digi ya, banyak banget yang menggunakan kayak hero-heronya tuh hero squishy ya, macamnya Cecilion ya. Itu kalau misalkan sampai linknya bisa agresif di awal, dapetin early gamenya, itu pasti kayak Cecilion tuh gampang banget buat dibunuh guys. Kita bakal lihat JP di sini mencoba untuk mencicil-cicil ya, dan udah tanki buat ya, sekali kena dicas maju door ya. Kita lihat linknya sudah mulai mengintai, langsung masuk di situ. Kita lihat 1 kali 2 kali colok langsung mati. Killwash double kill. JP di sini juga bakal ini lihat si Head nggak buru-buru banget gunain ultinya. Nah, dia gunain ulti benar-benar pada saat dibutuhkan ya, pada saat damage carry-nya udah mulai masuk ke dia, dan dia langsung bantai lagi balik ya dengan menggunakan ulti. Jadi kayak dia sekalian escape skillnya carry, sekalian ngebunuh. Jadi nggak ulti pada saat carry-nya lagi kabur, dia ngulti gitu jalan nggak guys. Dia pokoknya dia pukul selagi bisa, ulti ini dijalanin pada saat yang tepat. Di menit ke-8 di sini sudah 13 kill diamankan ya guys ya. Jadi di sini benar-benar kayak apa ya, sebetulnya game yang cepat banget. Di sini agak sedikit nge-lag dikit deh guys ya. Maaf ya, gambarnya tuh agak sedikit patah-patah emang dari sananya. Dan kita lihat udah bunuh 13 ya. Kan seperti yang gue bilang, ada yang menit 8.40-an tuh udah level 15. Di sini dia masih level 13, tapi yang gue pengen point out di sini adalah kayak emang kemampuan rotasinya bener-bener rusuh banget. Dengan bantuan Kufra, dengan bantuan Johet ya, mereka bener-bener kayak masuknya tuh nggak mikir. Mereka pokoknya masuk aja
ya kita lihat ya, udah mulai merasa terganggu, udah sedikit buyar gara-gara digangguin Jawhead, tiba-tibanya Ling masuk 1-2 ting 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 ya, dengan adanya Endless Battle tuh benar-benar sakit banget lihat ya. Damage daripada JP masuk tuh kita lihat, wah tuh pengguna ultinya tuh benar-benar sabar gitu, nggak buru-buru, wah gue bisa dapet kill langsung putar ulti, nggak gitu guys ya, pokoknya benar-benar sabar. Dan di Ling di sini pemilihan Blade of Heptasis ya, bukan Seventies. Heptasis benar-benar cocok karena dia pada saat nggak kena hit, dia tuh ada kayak kesempatan untuk damage berapa tuh, 100% atau gimana gitu guys, tambahan damage-nya. Jadi benar-benar kayak tepat banget karena Ling tuh istilahnya tuh tukang lompat-lompat, tiba-tiba sekali masuk langsung hit ya, tanpa dia harus kepukul terlebih dahulu. Di sini menit ke-9 ya, yang bisa dilakukan SS di sini hanyalah benar-benar ngendok aja di dalam, karena kita lihat sendiri dari komposisi hero-nya semuanya hero-hero squishy di sini. Jadi kalau misalkan kalian ketemu hyper carry, terus mereka menggunakan Digi, menggunakan Nana, menggunakan Valir, Cecilion ya, nggak ada hero-hero kerasnya, itu kayak mungkin salah satu pemilihan yang tepat adalah hero-hero kayak gini guys. Hero-hero rusuh, hero-hero yang masuk ke dalam ya, hero-hero yang lumayan bisa nge-CC dan damage burst-nya lumayan besar. Jadi di sini akan memudahkan buat lagi. Istilahnya kayak apa yang dilakukan Kufra, apa yang dilakukan Jawhead itu adalah semua demi kepentingan Ling. Begitu mereka kecicil, darahnya setengah, Lingnya masuk, toil sekali mati. Terus pada saat dia terdesak, dia mungkin bisa gunain ultinya, mungkin bisa buat ngebunuh, mungkin bisa buat kabur. Jadi banyak banget optionnya di sini. Menit ke-10 di sini dia masih punya 3 menit lagi tanpa melakukan kill apapun ya daripada Ling. Karena dia udah punya apa istilahnya? Kalau misalkan sampai menit 13 dia nggak kill lagi, masih istilahnya 1 kill per menit guys ya. Dan di sini emang bisa dimaklumin kenapa mereka tuh nggak bisa ngebunuh ya, karena mereka anak-anak SS di sini benar-benar terkurung dan nggak mau keluar sama sekali guys. Kita bakal lihat Lord sepertinya di sini bakal diinisiasi aja sama-sama Execration. Dan di situ hanya Jawhead dan juga daripada Ling ya yang bakal mencicil-cicil, yang lainnya bakal ngezoning out banget. Karena di sini dari seorang Selena juga sekali kena lele itu udah lumayan sakit semua, semenjak kayak musuhnya ini squishy gini guys ya. Mereka mencoba memainkan hyper carry dengan full support. Ya mereka nggak sanggup guys. Nah kalian ya, mereka dapat Lordnya. Kita lihat di sini masih dirusut terus ya sama 2 orang. Wah, jadi kelinci di situ. Ya, itu udah pengen dimajuin banget tuh guys ya tadi ya, pengen dimajuin tapi sayang banget di situ terkena Molina daripada Nana guys ya. Jadi dia terpaksa udah ntar aja, tunda dulu. Chaknu akan mengamankan sayapnya ya, tanpa adanya flame shot nih. Mereka bermain semuanya tanpa flame shot. 3 flicker, 1 retribution dan 1 purify daripada seorang Kufra ya, supaya pada saat Kufranya maju banget di depan, dia mau digangguin sama Valir tuh nggak bisa, mau ditendang sama Cho juga nggak gampang. Lihat ya, Lingnya selalu berada di belakang, sementara 4 pemainnya di sini yang keras-keras bakal coba rusuh terus di depan ya. Kayak kalian bayangin aja ya, kalian hero-nya squishy kayak gini, terus tiba-tiba dimasukin Kufra, terus tiba-tiba dimasukin Xbox, terus tiba-tiba dimasukin Jawhead, terus tiba-tiba kalau misalkan masih selamat, Lingnya bakal masuk. Di sini keputusan yang diambil sama Chaknu agak sedikit gila guys ya. Kayak mungkin gue bisa bilang apa? Kurang koordinasi, karena ya, misalkan kalau misalkan lu mau masuk itu mestinya Zapnu bakal nyusul, terus si Sairenya bakal nyusul. Kalian lihat ya, si Sairenya masuk, terus hitnya jadi bebas banget di situ. Ya, 1 kill lagi diamankan dengan sangat mudah dengan adanya Lord di sini. Johnny daripada seorang Zaz sudah mulai nggak berasa. Kita lihat Zapnu akan langsung masuk di situ. 1, 2, 3, darahnya tinggal sedikit, Lingnya masuk, lihat ulti ke dalam, colek. Iya, ditendang. Masih bisa selamat, di toil lagi, tapi kita lihat sayang banget yang dapetin Zapnu. Dan kita bakal melihat adanya 16 kill 12 menit game ya. Di sini kalau kalian perhatiin, selalu Lingnya itu masuk pada saat Jawhead-nya itu masuk. Jadi Jawhead-nya masuk ya, terus biasanya disusul sama Xbox ya, dan Lingnya tinggal beres-beres karena emang duitnya udah early banget. Bahkan di menit kedua aja tadi level 4 dia berani ngedive sampai turret paling dalam guys ya, buat ngejar seorang Kari. Dan ini bener-bener kayak kalau kalian ketemu meta support yang hero-nya lembek-lembek kayak gitu, hajar pakai meta ini kayak bener-bener sangat sulit mereka, karena kayak istilahnya itu hero masuk semua, nggak ada yang perlu di belakang-belakang kayak Valir tembak-tembak dari jauh, udah nggak zaman bagi mereka guys. Mereka pokoknya masuk ke dalam, bikin Karinya tuh nggak bisa melakukan apa-apa, karena di sini Nana punya Molina cuma punya 1 ya. Mungkin itu kayak salah satu cara kalian untuk nganter Nana karena dia keluarin kelinci ya kan, cuma 1 yang kena, mungkin kena Xbox-nya, mungkin kena Jawhead-nya, mungkin kena Kufranya. Jadi kayak banyak banget di situ yang bakal kena duluan sebelum Lingnya masuk. Oke, jadi gitu aja analisisnya. Semoga kalian suka, ada manfaatnya juga dari MPL Filipina kali ini.
Ya, jadi gua Bas Clemens, jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gua bakal kembali lagi di pertandingan seru lainnya besok hari. Gua Bas Clemens, bye bye.